Ini hebat sekali. Sambil belum selesai. Dan harus mengingat apanya Tuhan Yesus? Perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayo jujur, berapa banyak pendeta dan gereja kalau minta sumbangan proposal pakai ayat ini terakhirnya? Ayo, yang pernah bertobat hari ini. Ternyata ayat ini salah pakai. Hamba Tuhan pakai ayat ini untuk ngetuk hati orang kaya untuk memberi. Supaya mereka yang kaya jangan lupa, ini firman-Nya. Padahal ini ayat untuk hamba Tuhan sadar bahwa kita pun harus memberi. Kok nggak amin lagi? Mengingat perkataan Tuhan Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan dibalik ayat ini untuk minta duit. Lihat betapa banyak nggak telitinya kita baca Alkitab. Jadi kelihatan bukan 70% yang gereja buat nggak ditulis. Bayangkan itu. Ini yang terakhir, betul-betul terakhir. Mudah-mudahan nggak suruh tambah bayar lagi Bapak kesini nanti. Betul saya janji. Lukas 11. Saya mau tunjukkan supaya hari ini kita berubah. Ayat 9. Siapa yang pernah hafal ayat ini? Lukas 11 ayat 9. Hampir semua ayat Alkitabnya orang Kristen pasti ada coretannya ayat 9. Karena ayat itu paling enak untuk mengancam Tuhan, saudara. Ya. Ya. Dalam terjemahan baru, kata ini yang penting. Oleh karena itu. Betul, oleh karena itu. Nah, saya itu coba cari, saya dapat redaksinya tahun 93 waktu saya di Wamena, saudara. 92. Oleh karena itu, mintalah, carilah, ketoklah. Nah, kita tidak pernah meneliti oleh karena apa, sehingga ada perintah, ada janji yang hebat. Ayo kita baca mulai ayat 5. Oleh karena itu tuh oleh karena apa? Ayat 5, Yesus bilang apa? Ayo baca ayat 5. Dia berkata kepada mereka, Ya. siapakah dari antara kamu yang mempunyai seorang sahabat, Ya. dan dia pergi kepadanya pada tengah malam dan berkata kepadanya, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya. Oke, stop dulu. Jadi begini kisahnya. Suatu hari Yesus berkata, ada seorang di antara kamu yang tengah malam kedatangan sahabat. Misalnya begini. Kita tinggal di Manado. Ada saudara kita dari Bitung, mendadak sekali. Berangkatnya sudah malam dan harus ke Motoling misalnya. Sampai di Manado setengah malam dan sahabat kita ini lapar. Nah, dia ingat, aku punya sahabat di Manado. Aku datang ke rumahnya. Tengah malam, dengar ya. Lalu, sahabat ini ketok rumah kita, seorang di antara kamu. Jadi mungkin salah baca, bukan ayat 5 tadi itu. 5? Oke, coba nanti saya rujukannya, dengar. Ternyata kita tidak punya apa-apa. Betul? Nah, kita ingat, kita punya sahabat lain lagi, yang punya pabrik roti. Nah, yang datang bertamu tengah malam tadi, kita suruh tunggu sebentar, aku ke rumah sahabatku. Lalu kita ketuk. Sahabat kita jawab, sorry, sudah malam ini, tengah malam lagi. Semua sudah tidur, istri anakku, pintu saya kunci semua. Aku gak bisa pinjamkan kamu. Nah, saudara, yang menarik itu di ayat yang ke-8. Karena keduanya bersahabat, sehingga mereka dua sama-sama tidak pernah tersinggung. Artinya, yang punya roti berkata, ketoklah sampai capek. Aku gak akan bangun dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, kita yang ngetok ini juga tidak tahu diri. Ngomonglah sampai capek gak mau buka pintu, aku akan ketok terus. Dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabat. Saya mengenangi suatu dapat pewahyuan ini. Pinjamkan kepadaku 3 roti.
Ada orang yang kelaparan malam datang ke rumahku. Aku nggak punya roti. Pinjamkan 3 roti. Maka ada kata begini. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Saya tertarik pada kata itu. Saya nggak tahu cuma literal atau tidak kata itu. Karena sikap yang tidak malu itu. Kenapa dia tidak malu? Bukan. Karena dia tidak minta untuk diri sendiri. Kalau dia minta untuk diri sendiri, dia harus malu. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Aku nggak minta untuk keluargaku kok. Untuk minta saudaraku itu. Akhirnya bangun juga. Oleh karena itu. Ternyata ayat 9 bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Sekarang dunia sedang tengah malam, saudara. Banyak orang lapar yang sedang di jalan. Mereka sedang ketuk rumah kita. Tapi kita nggak punya roti. Tapi kita punya sahabat orang Bethlehem. Yang rumah roti itu tadi. Jadi kita suruh minta kepada siapa? Loh, masa lupa kita minta kepada siapa? Yesus yang punya roti. Bukan untuk kita dan keluarga kita. Untuk saudara Yesus yang kelaparan di luar kita. Berhenti menggunakan ayat 9 untuk diri sendiri. Itu perampokan surga habis-habisan untuk saudara. Betul, banyak orang karismatik ngerampok surga untuk dirinya sendiri. Tapi belum selesai. Saya tertarik dengan 2 kata lagi. Pinjamkan. Hanya itu yang harus kita pikir. Bukan minta loh. Pinjamkan kepadaku. Berarti kita yang punya tamu harus apa? Nah, kembalikan. Itu saya kaget sudah. Bukan minta untuk diri sendiri pun tetap harus pinjam kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau kita diberkati, jangan merasa itu milik sendiri. Itu pinjam. Orang-orang dunia aja bisa berkata, yang nggak Kristen, hei, semua kita di barang pinjaman dari Tuhan. Pernah dengar orang dunia berkata gitu? Orang dunia aja punya kata seperti itu. Masa kita nggak tahu malu? Semua milik kita sendiri, jahat sekali. Yang kedua, 3 roti, kenapa ganjil? Dia jawab, roti pertama untuk rohnya. Roti kedua untuk jiwanya. Roti ketiga untuk tubuh. Dalam pembicaraan beberapa tadi, tahun ini Holy Way nggak akan berhenti sampai roh saja. Kita harus mikir untuk memberi makan manusia dengan 3 roti tadi. Yang kita pinjam dari Yesus Tuhan kita. Supaya orang-orang yang tengah malam kelaparan kenyang semua. Dan akhirnya mereka dipulihkan hidupnya oleh Yesus Tuhan kita. Artinya sekarang tugas gereja itu apa sekarang? Nggak cuma khotbah, nggak cuma nyanyi, nggak cuma sembahyang. Stop kalau cuma itu saja. Tambahkan 2 roti yang lain. Terlalu lama kita hanya ngurus roti yang pertama rohani saja. Ini waktunya kita ngurus 2 roti yang lain. Sampai dunia dikenyangkan. Tuhan memberkati saudara semua.